Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah ilahan wahid wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu mubashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati bapak dan ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, bapak dan ibu, kaum muslimin wal musliman yang insya Allah pada malam hari ini kita semua berada dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ucapan dan untayan rasa syukur kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam hari ini atas izin daripada Allah, kuasa serta dari kehendaknya lah kita bisa hadir dalam majlis yang mulia ini. Maka dari sekian banyak pemberian nikmat yang Allah berikan, maka Allah meminta kepada hambanya, tampakkan rasa syukur itu kepada Allah. Bagaimana cara menampakkan rasa syukur itu kepada Allah? Allah sampaikan dengan dua cara di dalam Al-Quran. Pertama, Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dari nikmat Tuhanmu maka sebutlah, kata Allah. Sebut namanya, sebut yang memberikan nikmat tadi dengan ucapan zikir, salah satunya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi cukupkah kemudian hanya dengan menyebut namanya? Tidak. Allah sampaikan dengan cara yang kedua. Quran surat Saba ayat ke-13, i'malu ala Dauda syukran, beramallah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Allah. Artinya, di samping kita menyebut namanya, maka iringi dengan beribadah kepadanya, maka itulah hakikat syukur yang sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini alhamdulillah semua itu sedang kita lakukan. Kita sebut namanya, memuji namanya, dan kita sedang beribadah pula di rumahnya yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa Al-Habib Umar bin Hafiz pernah mengatakan, kata beliau, siapa yang menyebarkan salawat di antara manusia, maka ialah orang yang akan paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga disebutkan kemudian oleh Al-Kutubul Maktum Abdul Fadl Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kata beliau mengatakan, siapa yang merutinkan, mengistiqamahkan membaca salawat fatih, kata beliau, maka insya Allah wafatnya dalam keadaan yang husnul khatimah. Belum ungkapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa tidak akan pernah tertolak dari setiap salawat yang dibacakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abul Hasan As-Sazili juga mengatakan, kata beliau, bahwa di akhir zaman ini salah satu amalan terbaiknya adalah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita sampaikan, mudah-mudahan kita semua akan memperoleh syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita juga akan mengkaitkan, menyambung daripada siang tadi dalam khutbah yang kami sampaikan. Kita akan mengkaji sedikit
terkait dengan makna dan hikmah di balik Quran surat ke-78, pembukaan juz ke-30. Disebut suratnya dengan surat An-Naba namanya. Maka suratul An-Naba ini adalah pembuka dalam juz ke-30, atau dikenal juga dengan juz Amma namanya. Terdiri dari 37 buah surat di dalamnya, 564 ayat di dalamnya. Dari 37 surat tadi, 34-nya disebut dengan Makkiyah, sementara hanya 3 yang disebut dengan Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang turun ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka surat yang turun dalam juz ke-30 cuma 3 saja. Pertama ada Al-Bayyinah, kedua Al-Zalzalah, dan yang ketiga ada An-Nasr. Maka Quran surat ke-78 yang akan kita bahas termasuk surat Makkiyah. Maka untuk mengkaji dari surat ke-78 ini, apa makna dan hikmah dibalik dari surat ke-78 itu, maka kita mesti mengambil referensi atau sumber rujukannya. Kenapa dengan demikian? Karena ketika kita mengaji tidak pakai sumber referensi atau rujukan, nanti dikhawatirkan salah dalam pemahaman. Makanya Bapak dan Ibu, apapun yang dikaji mesti jelas sanad keilmuannya. Misal kita ngaji fikih, ngambilnya ke siapa? Ke guru kita. Guru kita ngambilnya ke siapa? Ke gurunya. Bersambung tak dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita ngaji hadis ngambilnya ke siapa? Ngaji apapun gitu juga, sampai mengaji tafsir pun juga jelas, sampai ndak sanadnya paling minimal ke pengarang buku yang kita baca. Karena kalau seandainya kita mengaji tidak pakai referensi, dikhawatirkan salah dalam pemahaman. Misal kemarin tu ada yang viral di media sosial Bapak dan Ibu. Ada seseorang membaca ayat Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Allah. Kalau kita melihat dalam tafsirnya, makna ayat itu, ketika kitalah berdakwah ke orang non muslim, maka andai mereka masuk Islam alhamdulillah, tapi ketika tidak mau mereka masuk Islam, maka tidak boleh memaksa mereka masuk Islam. Kan itu tafsirannya. Tapi kata seseorang di media sosial tadi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Allah. Apa maksudnya? Tidak boleh seorang suami memaksa anak istrinya untuk belajar agama. Itu kata beliau. Nah, jadi kan bahaya itu. Andai seorang suami mengatakan ke istri anaknya belajar agama, kata istri anaknya tidak, maka tidak boleh memaksa istri dan anak belajar agama. Itu katanya penafsirannya. Kenapa penafsiran itu bisa keliru? Salah satunya mengaji tapi tidak pakai sumber rujukannya. Maka untuk mengkaji Quran surat ke-78 ini, kita ambil satu referensi sumber rujukan maraji namanya, kepada tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang terkenal dengan nama tafsir At-Tabari, ataupun beliau namakan tafsir beliau dengan Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Beliau lahir di tahun 200 Hijriahan. Jadilah lama, termasuk salah satu kitab tafsir yang boleh dikatakan tua, 200 Hijriahan. Tapi sebelum kita melihat penafsiran beliau tentang Quran surat ke-78, ada yang menarik dari nama para ulama-ulama terdahulu. Apa yang menarik dari ulama terdahulu?
mereka lebih dikenal dengan nama ayahnya. Misal Ibnu Jarir. Apa arti Ibnu, Bapak dan Ibu? Apa arti Ibnu? Kan anak. Anak kalau Jarir, Jarir itu nama ayahnya. Berarti kalau Ibnu Jarir, anaknya Pak Jarir berarti. Kita lihat sahabat Nabi ke belakang, Ibnu Abbas, anaknya Pak Abbas. Lihat ke depannya, banyak ulama yang menyebut nama orang tuanya dibanding nama mereka sendiri. Kenapa para ulama dulu lebih banyak menyebut nama ayah dibanding nama mereka sendiri? Namanya aslinya adalah Muhammad, tapi terkenal dengan nama Ibnu Jarir, anaknya Pak Jarir. Namanya adalah Abdullah, tapi terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Kenapa nama ayahnya yang dikenalkan? Rahasianya ternyata karena sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua karenalah mendidik dirinya dengan ilmu agama. Misal kita ambil contoh biar mudah kita memahami. Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah, anaknya dari Abbas. Abbas itu paman Rasulullah, bekerja sebagai seorang pedagang. Di saat beliau bekerja sebagai seorang pedagang, akhirnya sadar karena awak sibuk dalam berdagang sehingga tidak punya waktu banyak mengaji dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengaji dengan Rasul, sementara Abbas kadang sedang sibuk berjualan keluar daerah. Sahabat sedang menerima hadis-hadis Nabi, tapi kadang Abbas sedang sibuk berdagang keluar daerah. Karena beliau sadar kekurangan beliau bahwa tidak bisa menuntut ilmu agama secara sempurna kepada Rasul, maka beliau bersiapkan satu anaknya khusus untuk belajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disiapkanlah anak bernama Abdullah untuk mengaji dengan Rasulullah. Makanya sejak kecil Abdullah itulah dengan Rasulullah. Pokoknya di mana Nabi mengaji, Abdullah di situ. Di mana Nabi kini ada taklim, Abdullah datang di situ. Di mana kemudian Nabi sedang ada kegiatan keagamaan, maka Abdullah datang di situ. Saking dekatnya Abdullah itu dengan Rasulullah, sampai-sampai didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doanya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kalau punya anak kecil, punya cucu, sering-sering doakan dengan doanya Rasulullah tadi. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkanlah ia kepada agamamu. Wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan ia ta'wil ya Allah. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, pendidikan anak itu kan sejak kecil. Sejak kecil. Banyak doanya. Supaya anak tu nanti di masa besar jauh dari perbuatan zina. Kata ulama, sering-sering membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar di ubun-ubunnya. Supaya anak tu hatinya punya hati yang lapang, mudah kebaikan masuk ke hatinya, mudah nasihat masuk ke hatinya. Bacakan ayat alam nashrah laka sadrak, dibacakan di hatinya. Tambah dengan doa Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi doakan. Ketika Abdullah itu disiapkan kini mengaji dengan Rasulullah, sampai-sampai banyaklah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas itu. Misal kita ambil contoh, Bapak Ibu kalau bangun tidur, apa yang Bapak Ibu lakukan dulu? Kok diam siapa ni buah? Apa yang Bapak Ibu lakukan pas bangun tidur? Berdoa. Apa lagi Bapak Ibu? Baca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Ada baca doa, baca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Bagaimanakah cara Rasulullah saat bangun tidur?
Karena Abdullah bin Abbas ini sejak kecil dengan Rasulullah, sampai-sampai beliau pernah menginap di rumah Nabi SAW. Ketika beliau menginap, beliau lihatlah Nabi, cara beliau tidur bagaimana, saat beliau salat malam bagaimana, bangun tidur Nabi bagaimana, sehingga hadis-hadis tentang cara tidur, salat malam, bangun tidur banyak diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas itu. Kata beliau, di saat Rasulullah itu bangun dari tidurnya, beliau pertama kali melakukan dua hal. Kadang pertama Nabi duduk, lalu beliau membasuh tangan terlebih dahulu. Setelah Nabi membasuh tangan, beliau duduk kembali dan beliau hapus bekas ngantuk beliau. Lah dihapus bekas ngantuknya, baru Nabi membaca doa bangun tidur. Jadi saat bangun tu tidak doa langsung, paling kurang dihapus dulu bekas ngantuknya. Kenapa dihapus bekas ngantuknya? Sebagai isyarat bahawa doa yang dibaca saat bangun dari tidur itu bukan sekedar dilafazkan, dilontarkan, tapi ada rasa yang dibawa. Terima kasih ya Allah, masih hidup ambo setelah Engkau wafatkan tadi malam ya Allah. Makanya butuh fokus, dihapus dulu bekas ngantuknya. Kalau tidak dihapus bekas ngantuknya, kok salah doa beko. Mata sedang barik, kamu membuka payah, dibaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Masalah kamu makan sekali jaga lalu. Makanya doanya dihapus dulu bekas ngantuknya. Ataupun kemudian Bapak Ibu pernah mendengar, kalau kini salat berjamaah, satu imam, satu makmum, maka posisi makmum boleh di samping imam tapi agak di belakang sedikit. Misal kau makmum, kau imam, boleh maritu seketik. Tidak harus imam di saf pertama, makmum di saf kedua. Siapa yang menjelaskan? Abdullah bin Abbas. Ketika beliau salat malam dengan Rasulullah, maka beliau berdiri di belakang Nabi. Saat beliau di belakang Rasul, maka ditariklah tangan Abdullah bin Abbas, diletakkan di Nabi di samping beliau. Jadi Abdullah bin Abbas itu banyak meriwayatkan tentang itu, sehingga terkabul doa ayahnya. Kalau ayahnya kurang belajar dengan Nabi, yang hanya hafal 200 hadis Nabi SAW, sementara anaknya yang disiapkannya belajar agama dengan Rasul, di usia 15 tahun hafal 2000 hadis Nabi SAW. Apa isyarat pesan dari nama-nama ulama tadi? Siapkan satu generasi kita untuk menjadi ahli di bidang agamanya. Siapkan satu keturunan kita, minimal di anak, tidak ada pun anak, kemudian siapkan kemudian cucu. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, Imam Ibnu Jarir mengatakan, kusebut nama ayahku karena aku berniat setiap kitab yang aku tulis ini sepanjang dipelajari oleh orang, dibaca oleh orang, kuniatkan pahalanya untuk orang tuaku, kata beliau. Makanya Bapak Ibu siapkan. Apa yang harus disiapkan? Siapkan amal jariyahnya dengan menyiapkan anak kita sebagai ahli di bidang agama. Karena mohon maaf, banyak orang hari ini menganggap agama itu tidak penting, sehingga anaknya dididik dengan agama cukup sampai MDA saja. Lepas MDA tidak tahu menau, tah betulkah mandinya, tah betulkah salatnya, tah betulkah ibadahnya, tah tidak. Kita ambil contoh biar gampang. Motivasi Bapak Ibu supaya hadir di majlis-majlis ilmu, supaya menambah ilmu dan juga memperbaiki ibadah yang keliru. Contoh misal, masih banyak kekeliruan orang dalam menunaikan salat jamak. Contoh pentingnya ilmu misalkan. Karena di kami waktu di Bukit Tinggi masih ada orang yang tidak paham, tapi mudah-mudahan di sekolah paham. Apa yang keliru dalam salat menjamak salat? Di dalam kitab fikih manhaji digambarkan bahawa syarat salat jamak itu mesti musafir. Kini Bapak Ibu ke Barangkek ke Solo,
Lah bolehkah menjamak? Boleh. Kerana lebih dari 2 marhalah 85 kilo. Saat kita ke berangkit ke Solo, hari jam 12 pas, kata ibu ke bapa, berangkit wak lain. Kecik apa, bekolah tangguang lewat ke berangkit, sebantale waktu zuhur masuk. Lebih rancak, salat zuhur bana awak dulu, sudah salat baru awak berangkit ke Solo. Akhirnya azan zuhur orang, siap azan zuhur, kita tunaikan salat zuhur, lalu langsung menjamak salat asar. Maka jamak seperti itu tidak sah. Ataupun kemudian kita dari Solo, saat dari Solo tiba di perjalanan orang azan maghrib, kata bapa ke ibu, salat maghrib buat dulu. Bekoslah di rumah sembahyang jamak sekali je isya. Sampai kita di rumah di Kamang Baru ini, kemudian waktu naikkan salat isya, langsung menjamak dengan maghrib. Maka itu pun tidak sah. Kenapa tidak sah? Syaratnya musafir. Apa itu musafir? Orang yanglah dalam perjalanan. Kapan seseorang diukur sebagai seorang musafir? Ketika ia telah keluar dari nagarinya masing-masing. Misal kalau kau nagari apa namanya Pak ni? Nagari Kamang Baru. Nagarinya Kamang Baru. Sungai Tambang. Berarti kalau awak ke Solo, keluar dari Sungai Tambang. Pokoknya keluar dari nagari Sungai Tambang, jam 2 balik pas tu berangkatlah dari rumah. Keluar kita dari nagari Sungai Tambang, berhenti di masjid, salat zuhur jamak dengan asar, baru dibolehkan. Atau dari Solo, sebelum awak masuk ke nagari Sungai Tambang, maka berhenti dulu, salat isya jamak dengan maghrib, baru dibolehkan. Tidak ada istilah menjamak kalaulah berada di nagari tempat kita tinggal. Tidak ada istilah menjamak. Jadi bagaimanakah dengan salat yang kami lakukan selama ini? Wajib mengqada. Wajib mengqada. Berarti selama tu zuhurnya sah, asarnya tidak. Isyanya sah, maghribnya tidak. Maka punya hutang salat kepada Allah, wajib mengqada salatnya. Makanya tu kata Imam Sya'rani, yang disebut juga oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dari Imam Sya'rani, kata beliau, banyak manusia ini terlalu bernafsu dalam ibadah. Apa maknanya bernafsu dalam ibadah? Mereka mengejar ibadah sunat tapi lupa dengan kewajiban ibadah di masa lalu. Salat sunat duha dikejar, tahajud dikejar, rawatib dikejar, tapi hutang salat yang tinggal di masa lalu, tidak ada niat untuk mengqada sedikit pun. Makanya qada, 4 mazhab mengatakan boleh mengqada dan diwajibkan mengqada. Berapa banyak salat kita yang tinggal di masa lalu, baik itu disengaja ditinggalkan, baik itu gara-gara kesibukan bekerja, wajib mengqadanya. Jangan sampai nanti di hadapan Allah, ya Allah, kami bolehkah masuk surga ya Allah? Ibadah salat sunat kami banyak, rawatib tak pernah tinggal, tahajud kami tunaikan tiap malam, duha tiap pagi, syuruk tiap pagi. Bolehkah kami masuk surga ya Allah? Hebat, ibadah sunatmu banyak, tapi ibadah wajibmu banyak yang tinggal berhutang kepada Allah. Jadi bayi salat-salat wajib tu stay. Misal siap Bapak Ibu salat isya, salat isya qada salatnya dulu. Sudah diqada baru kemudian salat sunat. Tapi ada pula kami mendengar kaji, apa kajinya? Salat wajib dan tertinggal di masa lalu, cukup perbanyak saja salat sunat dengan sekarang. Jadi salat sunat tu bisa menutupi salat wajib. Tidak bisa salat sunat menutupi salat wajib. Hadisnya ada, hadis qudsi. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai malaikat, coba periksa sempurna ndak ibadah wajibnya. Kalau ndak sempurna ibadah wajibnya, coba cek ibadah sunatnya. Laikah banyak? Banyak ya Allah. Tutupilah kekurangan ibadah wajib dengan yang sunat. Itu kekurangan, kalimat hadisnya nakis, kurang, bukan tinggal.
Makna kurang, misal Bapak Ibu salat, saat kita salat rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua tidak, rakaat ketiga tidak, rakaat keempat tidak, itu tidak sempurna namanya. Kalau tidak sempurna, dengan salat sunat itulah bisa menutupinya. Itu cara menutupinya, dengan salat sunat itu menutupinya. Tapi kalau tinggal salat wajibnya, tidak bisa diganti dengan yang sunat. Kita ambil contoh, Bapak Ibu makanan pokok wajib Bapak Ibu apa? Nasi. Cubalah diganti saja kacang padi gak sebulan, kamu apa tidak? Kenapa tidak? Kan kanyang je pari iwaknya. Tak bisa diganti walaupun dengan kacang padi, kanyang je pari itu. Kenapa? Karena makanan pokok kita nasi, ibadah mada itu juga. Tapi kalau ada yang mengatakan boleh, silakan. Itu pendapat Bapak Ibu ingin ikut yang mana. Tapi kami sepanjang kami mengaji, tidak bisa yang sunat diganti dengan yang wajib. Itu kan didapat ilmu mode itu nanti ketika hadir dalam majlis ilmu. Belum dengan hikmah ibadah. Ambil contoh, Bapak Ibu lah ada yang berangkat umrah. Alah, berangkat haji sudah. Di dalam ibadah haji dan umrah ada satu jenis rukun namanya sa'i. Pertanyaannya, apakah hikmah kita disuruh jalan dari Safa ke Marwah? Tiba dari Safa, dari Marwah, balik lagi ke Safa. Tiba di Safa, balik lagi ke Marwah. Manga awak disuruh Allah putar balik itu? Apa hikmahnya? Dapat tak kita hikmahnya? Mustahil hikmah ibadah tu didapat kalau bukan dengan menuntut ilmu dan mengaji. Kami dapatkan hikmah tu dari guru kami. Allah suruh kita dari Safa ke Marwah berjalan kaki, dari Marwah balik lagi ke Safa 7 kali. Apa hikmahnya? Bermula dari Ibunda Hajar. Ibunda Hajar tinggal dengan anaknya sendirian di tengah-tengah padang pasir antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Ketika beliau tinggal sendirian, suami jauh, anak kehausan, air tidak bertemu. Kira-kira apa perasaan Ibunda Hajar Bapak ni? Bercampur aduk perasaannya. Khawatir ia, takut ia, sedih pun juga ia. Takut apa yang ditakutkan? Cuma awak berdua jo anak di siko. Orang ndak do, ko ada ge binatang buas, ada ge orang jahit, takut. Apa yang dikhawatirkan? Khawatir awak berdua saja, suami jauh ndak dake awak. Sedih, apa yang disedihkan? Sedih di saat anak kecil kita menangis-nangis kehausan, tapi air ndak bertemu. Itu perasaan Ibunda Hajar. Perasaan itu bercampur aduk, itulah yang dibawa oleh Ibunda Hajar berjalan kaki dari Safa ke Marwah sambil mencari air ada apa tidak. Perasaan beliau bercampur aduk. Maka apa hikmahnya saat kita ibadah sa'i? Bawakan perasaan Ibunda Hajar itu, tapi bukan mencari air, tapi mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang difikirkan. Berjalan Bapak Ibu dari Bukit Safa, munculkan rasa takut. Takut apa yang kau dimunculkan? Ya Allah, lah berpuluh tahun aku kumpulkan uang ya Allah. Lah habis uangku 30 juta berangkat ke sini ya Allah, ke Mekah. Takut andai pulang dari ibadah haji umrah, ndak kau ampuni dosaku ya Allah. Khawatir ya Allah, sudah 30 juta uangku pergikan ya Allah. Khawatir pulang dari ibadah umrah tak berubah perilakuku ya Allah. Di mana keampunan kau ya Allah? Di mana keampunan kau ya Allah? Di saat berjalan itulah kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kau difikirkan. Makanya tak kesempat orang kalau mencari ampunan Allah saat ibadah sa'i, ada rasa takut di dirinya, khawatir di dirinya, sedih dalam dirinya. Andai dosanya tidak diampuni, sementara nyolah berada di tanah haram di Mekah Al-Mukarramah, dosa tidak diampuni, maka dicari ampunan itu. Tak kesempat-sempat orang foto-foto sedang sa'i itu. Maka sempat. Cubalah Bapak Ibu tes. Ibunda Hajar hati sedang sedih, takut, khawatir. Anak bapangku, ayah ndak bersobok, ndak bertemu.
kemudian anak menangi-nangi. Sempat tak kira-kira kalau ada HP di zaman Ibunda Hajar, foto-foto beliau selantar? Sempat apa tidak? Tak kesempat. Kok kini kita berangkat ibadah sa'i, ampunan Allah yang dicari, sedang sa'i masih sempat je. Inna safa wal marwata min sa'irillah. Apa yang dibawa pulang setelah itu? Makanya uang habis 35 juta, waktu habis berangkat ke situ, pulang dari situ akhlak pun tidak berubah. Mencela orang tetap, menghina orang tetap, kemudian sombong tetap, ria tetap. Kenapa? Berangkat cuma sekedar pergi jalan-jalan. Makanya penting mengaji itu supaya tahu hikmahnya. Kalau tidak dikaji semua itu, bagaimana mungkin ibadah itu akan baik? Sementara ibadah itu, amal itu tergantung dengan ilmunya. Banyak ilmu kan dikaji. Berangkat kita ke Mekah itu jangan cukup saja, alah nanti selah paslah kawarang ke selah nanti manasik. Tidak. Kaji sejak sekarang. Tahun besok Bapak Ibu berangkat ibadah haji, mengajinya sejak sekarang, wajib itu. Kenapa wajib mengaji? Supaya sampai di situ tak sia-sia ibadah. Karena amal tanpa ilmu percuma. Bagi contoh, apa contohnya? Kita sedang tawaf. Di dalam kitab I'anatul Talibin digambarkan, mewajib setiap langkah tawaf itu diniatkan untuk tawaf. Jadi setiap langkah itu mesti untuk tawaf. Kini awak berombongan pai, sedang melangkah berombongan, nampak istri bapak tinggal di belakang. Saat istri bapak tinggal di belakang, bapak palambek langkah tadi. Apa tujuan bapak mempalambek langkah? Apa tujuannya Pak? Menunggu istri di belakang. Maka langkah yang diperlambat dengan niat menunggu istri tidak terhitung langkah tawaf di kala itu. Selangkah saja kita berlangkah dengan niat menunggu istri di belakang, tidak terhitung langkah tawaf. Tinggal langkah selangkah, tidak cukup satu putaran. Ketika tidak cukup satu putaran, maka kemudian tidak sah tawafnya, tidak ada guna ibadah haji umrahnya. Atau misal kita berombongan, ibu di belakang, nampak rombongan jauh di depan, ibu percepat langkah ibu. Apa guna mempercepat langkah? Mengajar rombongan. Maka langkah yang dipercepat saat mengajar rombongan tidak terhitung langkah tawaf. Akan perlu mengaji itu. Belum jo ihram lagi. Kita ambil contoh ihram. Kau yang agak berbahaya bagi ibu-ibu ketika ihram. Apa yang mesti, yang dilarang bagi perempuan ihram? Menutup wajah. Ketika tawaf mesti menutup aurat. Untuk ibu-ibu, jangan dianggap ibadah tu gampang saja, tak perlu pakai ilmu. Tu gunanya hadir dalam majlis ilmu. Syarat ihram bagi perempuan tak boleh nutup wajah. Syarat tawaf bagi perempuan mesti tertutup aurat. Kini wajah lah pernah mau sampaikan waktu mau kemari dulu. Wajah dari tumbuh rambut pada kebiasaan sampai pertemuan dua tulang dagu, anak telinga kanan sampai anak telinga kiri, tu yang wajah. Di saat kita ihram tidak boleh menutup wajah. Kau mohon maaf ibu, kalau ibu waktu ihram berangkat haji dan umrah pakai mukena seperti yang sekarang, kan di siko letaknya kah? Siko tak letak mukena ibu? Ya tak siko ibu? Di siko. Sementara wajah yang mana wajah ibu? Dekat anak telinga kanan, telinga kiri. Kini siko letak mukena ibu. Berarti wajah ibu tertutup, tidak sah ihram ibu. Oh, kami tariklah ke belakang. Kami tarik ke belakang. Andai ditarik ke belakang, yang di siko nampak bawah leh. Maka di mana masalahnya? Ini bukan wajah, ini aurat. Nampak ketika tawaf, tawafnya tidak sah. Oh, konsekuensinya berat. Kalau ihramnya, kalau tawafnya tidak sah, kita kan ihram. Kalau lah ihram kan banyak larangannya. Tiba di tawaf tidak sah. Bolehkah awak sa'i Bapak ni Bu? Tak boleh. Sa'i itu boleh kalau lah
tawaf. Kini tawafnya tidak sah. Bolehkah sa'i? Tidak. Lah bolehkah tahalul? Belum. Berarti kalau tawaf tidak sah, sa'inya belum sah, tahalulnya belum sah. Ibu berstatus ihram. Pulang ibu ke Indonesia, status ibu ihram. Ibu pakai wewangian, ibu kemudian potong kuku, potong rambut. Mohon maaf, berhubungan ibu dengan suami, badoso ibu melakukan karena status ibu ihram. Jadi saat berangkat tu bukan doa yang dikaji dulu. Ma doa yang kami baca, Nabi cuma menunjukkan doa satu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuma itu. Doa silahkan bebas, jangan sibuk dengan doa, tapi tinggal yang rukun-rukunnya. Makanya waktu kami mengaji di Bukit Tinggi, kami buka kajian manasik dengan guru kami, Abu Yadul Yamani. Ketika mengaji itu dengan beliau, yang paling kami tekankan cara memakai mukena ibu-ibu saat berangkat. Digeser mukena ke depan, disiko letak mukena, ihram tidak sah. Digeser mukena ke belakang, kok yang di bawah terbuka, tawaf tidak sah. Oh kami pakai mukena, lai kami tarik pakai ke belakang, oh nan dia teh lai, disiko letak yang dia teh. Mau depeci yang boko, siko letaknya. Tertutup tak? Tertutup. Karena batasan ke wajah dekat tumbuhnya rambut. Apa cara memakai mukena itu? Akan sulit ibadah itu ternyata. Oh tapi kan agama itu tidak sulit. Agama itu kan tidak berat. Memang agama itu tidak berat, tapi jangan dipermudah. Silahkan mengaji, tapi buktikan di ma kitabnya, ma kajinya. Itu yang kami kaji. Jadi mustahil dapat model itu kalau bukan karena hadir dalam majlis ilmu. Waktu kami buka kajian manasik waktu itu dengan guru kami, sampai sekarang masih ada. Sekali sepekan mengajinya. Sekali sepekan mengaji setiap Kamis siap zuhur. Terus mengaji, terus mengaji. Banyak di situ ibu-ibu yang berkata, "Neh, lah banyak kami payu umroh ko se masalah tari. Mukena balakian sampai kemari. Kadang iko na nampak saat sedang umroh. Baal itu, yo kalau iko yang nampak aurat terbuka, tawaf ndak sah. Kalau iko yang tertutup, wajah tertutup, ihram ndak sah. Kadipangan deh." Atau bapak-bapak kami sudah pasang ihram, saat sudah pasang ihram, naik bus leh. Saat naik bus, ari de angik ke, balataan kain ke muka. Tak tutup kain ihram tu kemari seketik. Maka kanai tertutup, dipakailah penutup kepala. Kalau ibu-ibu nutup wajah, tertutup wajah namanya. Bapak kami kalau lah ihram tak boleh nutup kepala. Dia awak kini sedang dalam keadaan dia tioto angik, batutuan lah, kok jo kain sapu tangan lah, kok jo tisu lah, batutuan kepala seketik sama dia tu. Maka kanai larangan ihram. Akan ngaji itu pentingnya. Jadi bukan cuma doa berangkat, sudah. Itu yang jadi masalah. Makanya mengajinya banyak, dari taharah ngajinya. Karena berapapun karancakna gaya tawaf tidak akan pernah sah kalau taharahnya juga tidak sah. Sampai jo sa'i macam itu juga kami agak tahu. Sa'i itu mestilah dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah. Kini kan Bukit Safa itulah dipagar orang itu dengan pagar kacau. Mesti tumit kita, kaki kita nempel ke kaca. Jangan nanti bapak ibu, kan di Bukit Safa itu ada tunggak gadang bapak ibu. Ada balok gadang, tunggak gadang tinggi. Jangan habis dari tunggak langsung putar selesai. Kalau berputar kita dari tampek tunggak itu, sementara belum kini letakkan kaki kita ke kaca Bukit Safa Marwah itu, maka belum sampai dari Bukit Safa namanya. Tidak sah sa'inya. Atau kita berjalan dari Bukit Safa ke Marwah, mesti kini dalam artian kau menghadap ke Bukit Safa. Tapi dek orang rami kini dipotong-potong lewat orang. Maduk ke situ, maduk ke sinan, maduk ke sinan. Ndak maduk ikut ke Bukit Safa lain. Ndak juga lesah langkah sa'inya. Atau misalkan saat kita sa'i, jam salat mengkasuak, disiko wak sedang sa'i. Jam salat masuk, wak carilah saf di ma ke sumbayang. Wak cari, dapet di situlah wak salat. Saat di situ kita salat, di ma terakhir sa'i wajib suri siko mulai balik. Berapa banyak orang kadang di sikonya berhenti sa'i, lalu berjalannya mencari saf,
tiba dari saf di situ, dari situ saja memulai sa'inya. Berarti tinggal langkahnya dari sini sampai ke situ, tidak sah langkahnya. Itu kajinya ada. Kami ngaji pakai beberapa kitab. Ada kitab Taqriratus Sadidah, ada fikih manhaji, ada I'anatul Talibin yang kontemporer, ada fikih Islam wa adilatu, ada kitab khusus tentang ibadah haji, yaitu Al-Idah fi Manasikil Hajj yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mode tu kaji di situ. Sama je tawaf pengganti salat. Kalau salat kan mesti badan wak menghadap ke kiblat. Kalau kita tawaf berputar, maka digantilah menghadap badanku dengan bahu. Yang bahu tu mesti selalu menghadap ke Kaabah. Kau Kaabah, sudut Kaabah meja. Berjalan-jalan-jalan, berarti kau bahu awak. Bahu. Tiba di dakik sudut tu, dek dakik sudut tu awak sibuk berdoa, tolong song. Madok ke Kaabah ndak bahu kita apa ni? Ndak. Maka tawafnya tidak sah dan seketik itu. Wajib suri ke belakang balik. Ulang balik. Tiba di sudut itu perhatikan bahu kau lain tak menghadap Kaabah, bahu kau lain menghadap Kaabah. Tu wajib itu. Karena kitabnya itu muhazian, mesti sejajar bahu kau dengan Kaabah. Adima didapat itu semua kan dengan kita menuntut ilmu itu. Makanya hadir di majlis itu niatkan untuk itu. Itu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, yanglah kemudian disyarah kitab itu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Marakiyal Ubudiyahnya. Apa kata beliau? Orang-orang yang menuntut ilmu itu niatnya mesti, pertama, apa niatnya? Menghilangkan ketidaktahuan. Jadi kami datang ke majlis, guna datang ke majlis ilmu supaya yang tak tahu jadi tahu, yang keliru jadi baik, yang lupa jadi ingat. Makanya disuruh cari-cari. Makanya sahabat Nabi dulu semangat-semangat mencari ilmu. Ada seorang sahabat Nabi muda, disiapkannya rumahnya untuk mengaji dengan Rasulullah, tempat majlis. Kalau tahu orang-orang kafir, nyawanya bisa melayang. Kalau tahu orang kafir, bisa disiksa orang tadi, bisa dibunuh, bisa disiksa. Itulah keinginan kuat mereka mengaji dengan Rasulullah, sampai-sampai nyawa pun dipertaruhkan. Kini apa yang menghambat kita untuk datang ke majlis ilmu? Tidak ada. Apakah ada orang yang akan membunuh kita saat kita datang ke majlis? Tidak ada. Apakah adakah orang yang akan menyiksa kita saat kita ke majlis ilmu? Tidak ada. Makanya yang diingat nanti, semua ibadah yang dilakukan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada alasan tidak tahu di hadapan Allah. Kami tidak tahu ya Allah, tidak ada. Yang alasan tidak tahu itu bagi orang yang tinggal di tengah hutan, tidak tahu kama mengaji, tidak tepat ibadahnya, baru dimaafkan. Kalau kini kan tidak. Di Madinah orang mengaji, di HP ada kaji, di masjid ada pengajian. Tak ada alasan tak tahu lain. Kenapa tak ada alasan tak tahu? Pengajiannya ada, tapi kita yang tak mau datang. Itu yang jadi masalah. Makanya itu yang disiapkan. Andai di bapa ibu misalkan tak sempat dulu sekolah agama, tak sempat masuk pondok pesantren belajar ilmu agama, siapkan keturunan kita minimalnya. Siapkan keturunan. Sehingga ketika keturunan itu masuk pondok pesantren, kalau ada rezeki bapak ibu punya cucu, arahkan untuk pondok pesantren. Pasan ke anak-anak yang cucu ama, cucu apa surangko masuk pondok pesantren. Masuk anak tu pondok pesantren, biayai. Ada uang, uang belanja. Ada uang sekolah bayarkan. Beli kitab-kitab, belikan agak seketik. Berapa sanggup saja. Maka sepanjang anak itu menuntut ilmu agama, dari wuduknya yang tidak betul menjadi betul, dari salatnya yang tidak betul menjadi betul. Kenapa? Sebab gara-gara bapa ibu nan mengarahkan anak cucu itu belajar agama. Sepanjangnya tunaikan ibadah tadi dengan ilmunya, mengalir pahala untuk bapa dan ibu. Itu yang disiapkan. Jadi meninggal dunia pun kita nanti ada yang mengalir pahalanya. Yang mengalir, dia ada keturunan kita yang ahli agama. Ada keturunan ahli agama
dipelajarinya jo ilmunya mengalir ke awak, diamalkannya ilmunya mengalir pahalanya ke awak, bahkan disampaikannya pula ke orang ilmu tadi mengalir pula kepada kita. Itulah rahasia kenapa kemudian para sahabat Nabi, para ulama lebih menyebut nama orang tua dibanding nama ayahnya, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena orang tua telah mendidik mereka dengan ilmu agama. Kita masuk sedikit saja. Di Isya kita lah masuk Bapak dan Ibu. Masuk sedikit ke Quran surat An-Naba. An-Naba itu kata Imam Ibn Jarir bermula dari pemahaman orang Mekah. Orang Mekah jahiliyah itu pemahaman mereka tidak meyakini adanya hari kiamat, tidak pula meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian. Sehingga datanglah Nabi Muhammad membawa berita tentang hari kiamat. Maka sibuklah orang jahiliyah itu. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang yakin, ada yang tidak. Ada yang suka, ada yang tidak. Sehingga sebenarnya orang-orang jahiliyah itu percaya dengan Nabi, beriman yang tidak. Misal kita ambil Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab tu percaya tak dengan Rasulullah? Percaya. Buktinya Abu Lahab tu paling yakin menitipkan hartanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, apakah Abu Jahal percaya dengan Nabi? Yakin percaya, tapi beriman yang tidak. Apa sebab Abu Jahal tak beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah? Dua sebab di sejarah. Pertama, Abu Jahal tu pernah berkelahi dengan Rasulullah, kalah berkelahi, sakit hati. Yang kedua, Abu Jahal tu pernah melamar Siti Khadijah. Saat dilamarnya Siti Khadijah, ditolak oleh Siti Khadijah. Saat sudah ditolak oleh Siti Khadijah, menikahlah Siti Khadijah dengan Rasulullah. Atunan paling sakit hati Abu Jahal. Jadilah ada sejak dulu Bapak dan Ibu, awak ketujuh je orang ketujuh je dan lain. Lah ada sejak dulu ternyata mereka itu. Siapa yang memulai? Abu Jahal memulai ternyata. Saat orang heboh tentang itu, turun ayat yang kami sampaikan tadi, amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Kalimatnya sindiran. Hei orang jahiliyah, ndak usah sok tahu tentang kiamat, ndak usah sok tahu tentang kini kehidupan setelah mati. Kalian ndak punya ilmunya, kalian ndak punya pengetahuannya, maka akulah yang lebih tahu. Itu yang kita bahas tadi. Tapi di ayat selanjutnya, anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Di saat Nabi Muhammad membawa berita tentang hari kiamat, Allah peringatkan alladhi hum fihi mukhtalifun, bahwa tidak semua orang yang akan menyukaimu wahai Muhammad. Tidak semua orang yang akan suka dengan berita yang dibawa. Apa pesannya Pak Ibu? Ke pesan terakhir saja, sampai ayat ketiga itu sajalah. Apa pesan terakhirnya? Pesan terakhir dari Allah mengatakan, sepanjang Bapak Ibu melakukan kebaikan di atas dunia ini, tidak akan semua orang yang suka dengan kebaikan yang dilakukan. Itu pasti itu. Berapapun lah elok kerja Bapak dan Ibu, berapapun lah baik Bapak Ibu mengerjakan, jangankan Bapak Ibu berbuat baik orang tak suka, Nabi Muhammad saja membawa berita langsung dari Allah, masih ada orang yang tidak suka, apalagi kita manusia biasa. Makanya kami model itu juga, ambo meyakini juga, kami dimanapun mengaji berdakwah, ambo yakin tidak semua orang yang suka dengan kaji yang ambo sampaikan. Ambo yakin itu. Karena di Bukit Tinggi kami merasakan, kami di Bukit Tinggi itu Bapak dan Ibu, dek sebab pesan dari guru kami, maka disuruhlah dek beliau membuka kajian akidah. Kadang kajian akidah kanlah mulai langka, tidak banyak orang mengaji. Padahal awal pertama dalam ibadah itu adalah mengenal siapa yang disembah. Kini bagaimana kita beribadah sementara yang disembah saya tidak tahu. Makanya kaji akidah. Disuruhlah dek guru kami ngaji akidah. Kami buka majlis di Bukit Tinggi tentang kajian akidah setiap hari Sabtu pagi jam 10 sampai jam zuhur, 10 sampai zuhur. Mulai ngaji akidah. Awal-awalnya memang tak ramai orang datang, cuma 10 orang mau balik orang. Tapi sampai kini alhamdulillah
lah beranjak sekitar 80 orang, bahkan kadang ada sampai 100 orang. Baru 4 kali pertemuan kami mengaji tentang akidah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis sampai selesai. Baru 4 kali pertemuan ada bisik-bisik orang ke ibu-ibu jemaah. Apa kata orang tu ke ibu? Bu, Josia mengaji tu, Josialfi, kecianlah ke Sialfi tu kaji akidah sasea dan dibacanya tu keciknya. Dikeciknya kaji akidah wak sasek. Jadi balai besok kalau mengaji je, tolong mic-nya ndak usah keluar, cukup di dalam masjid saja. Ndak usah keluar. Kajinya kaji sasek keciknya. Jadi ibu-ibu tu menyampaikan ke kami, wak matikan selah mic keluar, ayo ndak usah pakai mic keluar. Ba tu kecik. Ada orang yang ndak suka kaji awak keciknya kaji sasek. Hidupkan keluar taruh ibu kecik. Kalau memang kaji awak sasek, biar nak datangnya kemari meluruskan. Tapi kalau ndak beraninya datang meluruskan, berarti bukan kita yang sesat, tapi nyo yang ndak faham kata kita. Atau bukti masalahkah bagi ambo kalau seandainya ada orang ndak suka? Ndak. Kenapa ndak masalah? Rasulullah saja masih ada yang tidak menyukai, apalagi kita manusia biasa. Tugas kita cuma satu, sampaikan kebenaran itu, sampaikan kaji itu. Suka tak suka tu urusan Allah. Biarkan Allah nanti yang membuat orang tak suka tu berubah jadi suka. Biarkan Allah. Biarkan Allah yang mengatakan orang yang benci jadi suka. Biar Allah yang mengurusnya. Yang penting kajinya. Di mana tak sasek kaji kami? Kami bagi contoh sedikit. Kita mengaji tentang wujud Allah. Allah tu ada. Kita ada, Allah pun ada. Apa beda ada Allah dengan ada kita bapak ini? Sementara Allah tu tidak sama dengan makhluk. Harusnya kalau untuk membedakan Allah dengan makhluk, Allah ada, kita tidak ada. Kan itu harusnya. Kini Allah ada, awak pun ada. Apa bedanya Allah ada dengan awak ada? Kalau adanya Allah tu wajibul wujud namanya. Sementara adanya makhluk mungkinul wujud. Apa itu wajibul wujud? Wajibul wujud itu sesuatu yang mesti ada dan tidak boleh tidak ada. Itu wajibul wujud untuk siapa? Allah. Sementara mungkinul wujud boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Kan awak tu. Awak andai tidak diciptakan oleh Allah pun tak kerugi Allah. Andai Allah tidak menciptakan awak di atas dunia, tak kekurang ke sifat Allah. Tapi kita boleh ada, boleh tidak. Bagaimana meyakini Allah itu ada? Maka disebut oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya, maka kemudian pandanglah alam semesta ini sebagai sesuatu yang mengingatkanmu kepada Allah. Kita ambil contoh, amo kasihnya. Supaya bertambah yakin kita dengan Allah, pandang alam semesta ini secara ibrah pelajaran. Misal, kita ambil contoh ke nyamuk. Bapak ibu kalau terfikir nyamuk, yang terbayang oleh bapak ibu nyamuk kan biasanya menggigit, makan darah. Di situ kan kita bisa merenung, kok nyamuk sekecil itu organnya lengkap di dalam. Kok nyamuk di saat matanya kecil tapi hari gelap masih bisanya mencari di mana darah yang kedisapnya. Kok di awak mata awak gadang tiba lampu mati tak bisa awak jalan lagi. Hebat ciptaan Allah. Ketika nyamuk diciptakan seekor, berfikir manusia, ba'a cara membuat ubek nyamuk, maka dibuatlah bentuk semprot, bakar dan sebagainya. Dijualnya lah ubek nyamuk tadi. Berapa banyak orang yang makan gara-gara ubek nyamuk tadi? Hasil penjualan ubek nyamuk, berapa banyak orang yang makan cuma karena satu makhluk Allah bernama nyamuk. Kan hebat Allah berarti. Atau misalkan belajar kini dari hewan. Kenapa kambing tu menjadi hewan yang mulia, sehingga kambing tu di saat kini ibadah kurban bisa dijadikan sebagai ibadah. Kok guguk tu jadi hewan yang hina? Karena ada perbedaan. Coba Pak Ibu perhatikan. Kalau kambing tu apa Ibu? Kambing tu biasanya malamnya lalu itu. Tiba menjelang subuh nyembek-embek leh. Mbek-mbek menjelang subuh. Tapi tiba diguguk tengah malam menggonggong. Tiba menjelang subuh nyo lalu.
Maka kita bisa belajar dari situ. Ingin mulia seperti kambing atau ingin hina seperti guguk. Kalau ingin mulia seperti kambing, malam istirahat, menjelang subuh bangun. Tapi kalau ingin hina seperti guguk, malam bangunlah, menjelang subuh laluklah. Akan bisa ambil pelajaran dari situ. Luar biasa makhluk Allah itu. Belajar dari ikan. Bagaimana ikan? Ikan tu berpuluh tahun hidup di tengah lautan yang asin, tapi tidak asin saatnya hidup. Tapi saat ikan itu telah mati, dia gih garamnya asin, dia gih gulanya manis, dia gih ladonya padeh. Apa buktinya? Hidupkan hatimu kepada Allah seperti ikan, walaupun di sekitarmu berbagai macam yang buruk-buruk tidak akan pernah mempengaruhi hidupmu. Tapi tak kala hatimu mati, kau sama seperti ikan yang mati. Ada orang bawa datang yang pahit, engkau ikut pahit. Orang datang yang bawa manis, kau akan manis. Bawa yang asam, kau akan asam. Makanya dikenali ketika kita menyadari itu, oh berarti adanya Allah. Sama dengan sifat api. Apa sifat api apa ni? Membakar. Api kan membakar. Tapi terfikir oleh akar, kok ada Nabi Ibrahim saat dibakar tak terbakar? Berarti yang membakar bukan api, tapi adalah adanya yang membuat api dan yang membakar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu meyakini wujud Allah. Ketika oranglah tahu Allah tu ada, maka kenal orang dengan Allah, pasti ingat. Kalaulah ingat Allah tadi, tidak mungkin lupa-lupa. Lah di hati letak Allah itu. Cubalah Pak Ibu tes. Kalaulah di hati letak sesuatu itu, tidak mungkin lupa-lupa oleh. Bapak Ibu punya anak Bapak Ibu merantau di Jawa. Takana-kana tak dia Bapak Ibu anak merantau di Jawa? Pasti takana. Lah makan tak anak, sedang menganak, lisihat anak pun tak. Tapi kalau anak orang Solo pergi merantau ke Jawa, takana tak dia Bapak Ibu? Takana tak? Kenapa tak takana? Kok anak awak takana dia, anak orang Solo tak takana dia? De anak awak tu di hati awak letaknya. Anak orang Solo tu bukan di hati awak. Anak awak kenal, anak orang Solo tu awak tak kenal, makanya tak takana. Kenapa Allah tu sering kita lupakan? Karena kita belum kenal dengan Allah, sehingga Allah tu belum di hati kita. Karena Allah belum di hati, sebab karena tak kenal, makanya saat ibadah kadang sulit mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa cara sembahyang awak mengenal Allah? Tulisan Allah tu yang awak bayangkan, nanti syirik kita. Karena Allah tu bukan tulisan Allah. Kaabah yang kita bayangkan, syirik kita nanti, karena Allah tu bukan Kaabah. Jadi baca cara mengenal Allah, itu nanti kaji akidah, kaji wujud, kidam baqa mukhalafatul hawadis sampai selesai. Ketikalah berusaha mengenali Allah, Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada hambanya. Itu kajian tauhid yang dikatakan sesat oleh orang Bukit Tinggi waktu itu. Tapi jadi masalah ke dia? Tidak jadi masalah. Kenapa? Ambo ingat saja firman Allah tadi, Nabi Muhammad langsung seorang rasul, langsung datang firman dari Allah. Masih ada orang yang tidak suka, orang yang tidak percaya. Apalagi cuma si Alfi ko, manusia biasa, tidak langsung dapat firman dari Allah, cuma manusia banyak dosa. Kalau ada orang tidak suka, itu wajar-wajar saja. Yang penting tugas kita, lakukan kebaikan itu seterusnya. Cukup mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar apa ucapan orang, tidak akan pernah muncul istiqamah dalam kebaikan. Tapi sepanjang sudah kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, terus tidak usah dengar kata orang. Teruslah jalankan, lanjutkan. Cukup mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lah ada pula isyaratnya dalam Quran. Apa isyaratnya? Akan ada masa di mana orang mendapatkan ketakutan, kesedihan, yang akan sebarkan ke orang lain. Itu kan isyarat Quran. Kalau tidak salah, lupa kami, surah An-Nisa kalau tidak salah. Surat An-Nisa tu isyarat tu ke zaman kini. Apa-apa kini ingin dapat komentar orang. Hari ke hujan foto, ingin dapat komentar orang. Masak foto masuk media sosial, ingin dapat komentar orang. Sehingga kalau banyak mendengar komentar orang, sulit istiqamah untuk kebaikan. Makanya jalani saja aturannya, jalani syariatnya, ikuti tuntunannya. Maka apapun kata orang tak usah dengar, minta saja kepada Allah, semoga orang yang tidak suka nanti menjadi suka kepada kita. Itulah hikmah dari An-Naba ayat 1, 2 dan 3 itu. Bagaimana hikmah-hikmah lainnya? Silakan Bapak Ibu kaji saja. Beli satu buku tafsir, baca buku tafsir tadi, sudah dibaca.
Kemudian kalau ada yang ragu ditanyakan, kan bisa dikaji-kaji. Kalau ngaji itu penting, beli tafsirnya. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka kah? Silakan. Tafsir Ibnu Katsirnya Imam Ibnu Katsir, silakan. Tafsir apapun silakan. Kalau kami kini sedang berencana membeli kitab tafsir satu, Tafsir Asy-Sya'rawi. Tafsir Sya'rawi itu 20 jilid, banyak karangan Imam Sya'rawi, itu luar biasa. Harganya dek mahal, makanya